Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afirina Chandra, NPM 4419210005, dan saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai skenario pada proses order to cash, dan juga saya akan menjelaskan flowchartnya pada PT Kino Indonesia Tbk. Jadi disimak terus ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah saya buat spreadsheetnya. Nah di sini skenario-nya itu Departemen Sales membuat pesanan pada bagian inventory dan memberikan list barang yang dibutuhkan untuk PT Kino Indonesia Tbk. Nah list barang yang dibeli adalah sebagai berikut. Nah ini tertera ya teman-teman ya. Satu itu botol spray bening trigger hitam 500 ml, jumlahnya itu 100 yang dipesan. Yang kedua ada botol spray 100 ml yang dipesan juga 100 jumlahnya. Nah jadi PT Kino Indonesia Tbk ini memesan barang kepada CV Bintang Botol Plus Indo sebagai supplier atau vendor dari PT Kino Indonesia tersebut ya teman-teman. Nah, PR kemudian diterima oleh Departemen Purchasing. Nah, dikarenakan PR tersebut bukan inventory, nah maka yang menangani PR tersebut ada bagian Purchasing Non-Material Head nih teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya Departemen Purchasing kemudian membuat RFQ atau Request for Quotation kepada CV Bintang Botol Plus Indo. Nah, ini contoh formnya teman-teman ya. Jadi ini judulnya Purchase Request PT Kino Indonesia Tbk. Di sini ada nomor PR-nya. Di sini tertera juga keterangannya responsible hingga currency itu DR. Ada keterangan date-nya, ada date needed dan purpose-nya untuk apa. Nah, pada tabel ini juga tertera ya teman-teman ya, itemsnya, description-nya, quantity available-nya, request quantity-nya, unit price-nya, dan tertera juga total price-nya. Nah, di bawahnya juga tertera subtotal, tax rate, tax, SHH, order, dan total ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian PO pada order to cash. Nah, selanjutnya setelah menerima penawaran, maka pada bagian purchase akan membuat PO yang dikirimkan ke supplier tersebut nih teman-teman. Ini untuk contoh formnya teman-teman ya. Di sini purchase order, di sini ada date-nya, ada PO-nya juga, ini keterangannya. Nah, di sini ada alamat perusahaannya, Kino Tower, jalannya, dan nomor teleponnya. Nah, di sini merupakan keterangan data-data untuk vendor, seperti namanya, nama perusahaan, dan jalan, dan nomor telepon. Nah, ini untuk ship to-nya juga ada nama PT-nya juga, dan ada alamat, dan juga ada nomor teleponnya teman-teman. Nah, di sini juga tertera requestionernya itu tertera namanya, kemudian ship via ini tergantung dari kesepakatannya teman-teman ya. Bisa di sini contohnya itu JNT Express, bisa juga melalui JNE dan sebagainya teman-teman ya. Di sini ada LOB. Nah, di sini ada shipping terms-nya cash atau tunai seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada seperti tadi items, description barang yang ini pesan, kemudian quantity, kemudian unit price-nya, maksudnya ini unit price-nya ini persatuannya itu harganya berapa seperti itu teman-teman. Kemudian ini total seluruh pesanannya, total harganya teman-teman. Nah, di sini ada subtotalnya, ada tax rate, ada tax, SNH, other, dan total. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita menuju ke receiving pada order to cash. Nah, kemudian apabila barang sudah diterima, maka dari pihak gudang akan melakukan proses GR supaya barang tersebut masuk stok dan sebagai pemberitahuan bahwa barang sudah diterima nih teman-teman. Nah, ini merupakan contoh formnya. Sini ada receiving. Nah, di sini keterangan, alamat, nomor HP. Nah, di sini ada nomor PO-nya, ada terms-nya. Di sini saya membuatnya next 30 days. Ada date-nya, ada our PO date, dan ada page-nya juga. Nah, sini sama seperti yang tadi, ada items, ada description, ada quantity, ada this, ada unit price, dan ada juga total. Nah, di bawahnya juga terdapat subtotal, tax rate, tax, SNH, other, dan total. Nah teman-teman, selanjutnya kita menuju vendor bill.
Nah, pada vendor bill ini bagian finance dari supplier mengirimkan tagihan berupa invoice nih teman-teman. Nah, sini judulnya vendor bill. Ini contoh formnya teman-teman ya. Ini kodenya. Nah, kemudian ini vendornya itu CV bintang botol plus Indo. Di referensinya ini. Kemudian ada bill date, ada accounting date, ada due date, dan jurnal. Yaitu jurnal itu vendor's bills ya teman-teman. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, yaitu ada items, description, account, quantity, unit price, dan total. Di bawahnya juga sama, ada subtotal, tax rate, tax, SNH, other, dan total. Nah, selanjutnya kita menuju ke proses akhir teman-teman, yaitu payment. Nah, setelah menerima invoice, maka tahap selanjutnya itu adalah melakukan pembayaran atau payment sesuai dengan jumlah tagihan nih teman-teman. Nah, aturan pada proses pembayaran ini biasanya sudah dilakukan pada awal dengan kesepakatan bersama antar perusahaan ya teman-teman ya, yaitu kesepakatan antar PT Kino Indonesia Tbk dengan CV bintang botol plus Indo nih teman-teman, dengan melakukan pembayaran atau payment dengan cara satu kali bayar pada PO 30 hari pertama. Ini tergantung kesepakatan antara dua pihak juga ya teman-teman. Nah, di sini ada customer invoice-nya, ini ada kode invoice-nya. Nah, customer-nya ini tertera emailnya. Kemudian ada delivery address-nya, ada payment reference-nya. Nah, di sini juga ada info invoice date, due date, jurnal, dan electronic invoice. Nah, pada bagian ini juga sama, terdapat items, description, account, quantity, unit price, dan total. Nah, sini juga sama, subtotal, tax rate, tax, SNH, other, dan total. Nah, teman-teman, selanjutnya kita menuju ke flowchart-nya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, pada proses ini tuh terdiri yang pertama itu ada supplier, kemudian PT Kino Indonesia Tbk, kemudian sampai ke customer. Nah, teman-teman, sebelumnya itu kan kita membuat penawaran nih teman-teman. Nah, terdapat planning terlebih dahulu nih teman-teman. Lalu baru kita menuju ke request for quotation nih teman-teman. Nah, pada selanjutnya itu baru kita melakukan purchase order. Nah, selanjutnya itu baru melakukan material receipt. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian inventory ini teman-teman. Nah, pada saat di customer, nah ini teman-teman, nah ada juga sales quotation nih teman-teman. Nah, kemudian menuju ke sales order, kemudian menuju shipment, dan kemudian menuju customer invoice nih teman-teman. Nah, lalu di sini dilakukan payment atau pembayaran ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya account payable, general ledger, dan account receivable. Nah, teman-teman, selanjutnya jika barang tersebut telah sampai kepada customer atau perusahaan yang dituju, kemudian selanjutnya si customer ini teman-teman akan melakukan payment atau pembayaran nih teman-teman. Nah, kemudian prosesnya transaksinya telah selesai seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada blogspot aku telah memposting juga untuk langkah-langkah lebih detailnya di blogspot ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat pada blogspot aku, nanti akan aku cantumkan linknya. Oke teman-teman, sekian video penjelasan pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.